dihancurkan. Kondisikan Islam, hukum Islam jangan diamalkan di negeri mayoritas Islam, karena mereka tahu Indonesia Islam terbesar di dunia. Dari 11 negara di Timur Tengah disatukan, lebih besar Islam di Indonesia. Sebab mereka lihat, kalau Islam mendekati sistemnya Al-Quran, mereka lihat sejarah. 850 tahun Indonesia menguasai dunia. Islam menguasai dunia. Berpusat di mana, Pak? 4 kota. Pertama Cordoba, Granada, Spanyol. Kedua Konstantinopel. Sekarang alhamdulillah berkembang Turki. Yang ketiga apa? Yerusalem, Bethlehem. Yang keempat Baghdad. 4 pusat kota pertumbuhan Islam terbesar tertinggi di dunia dulu. Menguasai dunia 850 tahun. Mereka tidak mau sejarah kembali Islam menguasai. Bagaimana caranya? Secara strategi politik, sosiologis, bagaimana? Jangan Islam menerapkan Al-Quran, jangan memahami Al-Quran. Karena Al-Quran sistem yang sempurna. Islam akan menjadi negara terkemuka di muka bumi. Mereka lihat sekarang Turki. Diprovokasi militernya, kudeta. Betul kan, Pak? Habis kan? Tapi alhamdulillah Erdogan didukung. Kemarin coba 4 juta berkumpul di lapangan ini mendukung Erdogan. Subhanallah. Indonesia nggak bisa seperti itu. Karena apa? Pejabat negara tidak memahami Al-Quran. Kedua, media membangun opini Islam agama marginal. Yang ketiga, umat Islam dihancurkan lewat apa? Jaringan iblis lokal. Kalau iblis benaran ya iblis benaran lokal. Kalau ini iblis lokal, karena itu Indonesia ya. Di brainwash di mana? Di Chicago University, McGill University, Boston University, Australian University di Australia. Saya diundang ke sana, ke Washington, ke New York. Tapi saya bangga di Amerika itu. Kenapa? Sekarang White House sudah boleh sholat Jumat berjamaah. Sekarang 6 staf ahli Obama, 1 diantaranya megang jabatan strategis, staf ahli bidang apa? Pertahanan Amerika. Subhanallah, seorang wanita berhijab di Amerika. Luar biasa. Staf ahli bidang pertahanan wanita Islam. Sementara kita Menko Polkam orang mereka. Kemarin digeser kan menjadi Menteri Maritim. Betul ya? Subhanallah. Kalau bisa sampai jam 2 bisa ya, Pak. Nah, sistem hukum yang dihancurkan apa? Saya bicara hukum dulu. Setiap satu peristiwa hukum beda konsekuensinya. Maaf deh yang pakai jaket tadi sini. Fakultas hukum. Enggak apa-apa kesini. Kenapa dalam Islam itu setiap peristiwa hukum beda sanksi? Kalau kita pakai KUHP, narkoba, korupsi, mencuri, pelecehan seksual segala macam berakhir di mana? Penjara. Kalau Islam tidak, semua peristiwa hukum pelanggaran hukum berbeda sanksi. Kalau dia berzina belum menikah, cambuk 100 kali. Ini sangat ilmiah. Teorinya kenapa dicambuk? Karena pada saat melakukan hubungan seks, seluruh tubuhnya merasakan nikmat. Pada saat diberikan sanksi, seluruh tubuh merasakan sakit. Objektif. Udah nikah, jadi nggak pernah merasakan nikmat seks ya? Belum ya? Ya oke, nggak apa-apa, senyum-senyum aja. Lihat aja di sana, diam aja. Kenapa dicambuk? Nah ini kita pendekatan, banyak pendekatan. Secara teori medis dan uji klinis, syaraf manusia mengalir dari sini sampai ke telapak kaki. Makanya Bapak kalau refleksi diurut di sini. Di sini pankreas, lambung, hati, jantung, paru-paru, di sini mata, kuping, segala macam di sini, leher. Itu mengalir dari sini, Pak. Secara teori medis dan uji klinis, ketika melakukan hubungan seks, seluruh tubuhnya getarannya nikmat merasakannya sampai ke ujung rambut. Ketika diberikan sanksi, seluruh tubuh merasakan sakit. Objektif kan? Habis dicambuk keluar. Dilakukan kapan? Setelah sholat Jumat di samping Istiqlal. Dan transparan disaksikan orang. Hukumannya 100 kali. Kalau cambukan ke 49 dia meninggal, tetap stop. Jadi ada efek jerah bagi pelaku. Ada shock trauma. Jadi kalau ada orang anak muda menyaksikan ini Jumat besok di Istiqlal, kalau dia akan berniat melakukan hubungan seks di mobil nanti di Ancol, logikanya dia mikir, kalau saya ketangkap hari Senin, Selasa dia dili, Kamis diponis, Jumat dieksekusi. Berarti Jumat depan jatah saya akan dicambuk. Sifat hukum Islam itu apa? Preventif. Astagfirullah. Kalau aku melakukan hubungan seks nanti malam Ahad besok di Ancol, Jumat besok jatah aku dicambuk. Seluruh keluarga menyaksikan betapa malunya. Jadi hukum Islam itu preventif. Kedua ekonomis, nggak butuh penjara. Saya mengisi di rumah Dirjen Sekjen Kementerian HAM dan HUM. Saya tanya,
Jumlah narapidana atau warga binaan zaman sekarang namanya berapa Pak seluruh Indonesia? Lebih kurang 600.000. Logika Pak, 600.000 diberikan makan 3 kali sehari, berapa ratus miliar dana negara untuk memberikan makan orang jahat itu? Bodoh kan negara kita ini? Orang jahat dikasih makan. Ustaz aja gak pernah kasih makan negara. Saya setahun sakit Pak, kena gula tinggi, gak pernah 1 rupiah pun negara mengantar makanan masuk bungkus gratis ke rumah saya. Ini jujur Pak, ini direkam, sampaikan aja sama presiden. Benar. Islam itu ilmiah. 600.000 negara berkorban memberikan makannya. Makanya Islam tidak mengenal lembaga pemasyarakatan. Maksimal 5 hari tahan sudah eksekusi, selesai, kembalikan dia. Objektif loh. Bayangkan Bapak sekarang, kita umat Islam 2 kewajiban. Sebagai warga negara mengeluarkan pajak, sebagai orang Islam mengeluarkan zakat. Enggak fair negara ini. Di Malaysia, di Brunei, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, itu tidak ada pajak bagi orang Muslim, yang ada zakat, betul kan? Orang kafirnya baru jizyah, pajak kan? Kita terbalik, kewajiban pajak kita dapat, kewajiban zakat kena. Tapi kenapa umat Islam diam? Cici ini dia menangai, disolimi tapi diam. Kenapa Pak? Maaf, bodoh. Saya tidak mau jadi warga yang bodoh. Saya bicara dengan menteri, saya bicara dengan presiden. Kenapa tidak ada perubahan? Harusnya Basnas, orang yang menolak zakat ke Basnas tidak dikenakan pajak lagi, karena dia sudah mengeluarkan kewajibannya. Kita lain kan, dikenakan wajib, pajak, dan zakat. Bapak lihat di Saudi, kita kaya raya diminta zakat, miskin diberi zakat. Makanya orang miskin di sana tidak ada. Saya sakit setahun, 5 rupiah itu negara tidak pernah mengembalikan pajak saya, PBB saya, pajak mobil saya. Bapak kenapa diam selama ini? Kok cici ini dia kumaha? Nah, terasa nggak dicampur? Belum kan? Karena belum dicampur. Tapi ketika korupsi, mencuri, potong tangan. Jadi hukum Islam itu tidak bisa membias. Kenapa? Pertama dicontohkan Rasul, kedua dicontohkan sahabat. Kenapa? Tangan itu di sini. Kalau di sini siku, kalau di sini bal. Kalau hukum kita KUHP, 7 profesor bicara di LC membahas satu undang-undang. Bahkan satu pasal KUHP 551 sudah punya interpretasi 15 otak. Betul? 7 profesor berbeda pendapat terhadap satu pasal. Islam tidak. Potong tangannya di sini selesai. Pertama, karena secara medis ketahuan di sini tangan. Kedua, secara empiris memang dilakukan Rasulullah. Kalau di sini sudah sikut, kalau di sini sudah tahu. Jadi nggak mungkin membias. No. Biayanya rendah, ekonomis, praktis, preventif, universal. Begitu korupsi, dia dikatakan. Itu pun korupsinya minimal angka 3 atau 3,6 juta dalam Islam ini. Dan menjatuhkan hukum Islam pertimbangan 3. Saksi, barang bukti, dan motivasi. Saksi betul, sah dan meyakinkan. Bukti sudah jelas. Tapi maaf, motivasi dia mencuri karena mempertahankan nyawa, dia bebas demi hukum. Hebat kan hukum Islam itu. Kok kita tidak? Mau nyawa kek, mau nggak makan kek, mau susah kek, mau koruptor kek, mencuri tetap pidana, betul? Islam itu tidak. Seorang ibu ditangkap, namanya Ibu siapa? Sabaria binti Soekarno. Asli dari mana? Dari Garut. Kenapa ibu mencuri? Di mall ketahuan 4,8 miliar, 4,8 juta. Kenapa? Ambil susu sekian, gula segala macam. Iya, kenapa Pak Ibu lakukan? Demi Allah Pak Hakim, 6 bulan lalu saya cerai dengan suami saya. Yang kedua, saya lost job bekerja di Pulau Gadung. Yang ketiga, 3 anak saya butuhkan susu. Kalau saya tidak mencuri ini, anak saya tidak makan sama sekali. Betul ya, tim panitera kirim ke sana. Betul suami ibu cerai, betul. Betul ibu lost job di PT Angin Tribut Sejahtera Pulau Gadung, betul. Betul anak ibu 3 ya datang ke RT, betul. Sidang berikutnya, Hakim Islam memutuskan Mahkamah Syariah, ibu bebas dihukum karena motivasi mencuri mempertahankan nyawa, bukan memperkaya. Negara sampai ibu mendapatkan pekerjaan dan hidup layak, negara mengcover hidup ibu. Bebas dari hukum. Hebat kan Islam itu? Mulia kan Islam? Kenapa? Saya sampaikan di Kementerian HAM dan UMIN. Hadir semua dirjen dan sekjen. Kenapa ini kita tidak makan? Kenapa takut sama Islam? Kenapa membenci Al-Quran? Saya ngomong dengan pendeta, kalau hukum Islam diterapkan, Anda selamat di Indonesia. Kenapa? Haram membakar gereja, haram menghancurkan Kristen, haram membakar Anda, haram
menzulimi agama lain, karena Islam menghormati hak agama lain. Kenapa ketika gereja dibakar Islam yang disalahkan? Hukum kita KUHP atau hukum Islam di Indonesia? Makanya dibunuhnya di Malaysia nggak ada gereja dibakar. Di Kuwait tidak ada gereja yang dibakar. Karena apa? Haram. Dosa besar. Ya mudah-mudahan saya bisa khotib Jumat nanti di sini. Hakimnya hadir semua. Benar. Enak kan hukum Islam itu? Begitu dia kisos, kutiba alaikumul kisos, nyawa ganti nyawa. Itu nggak perlu penembakan. Bayangkan kemarin, untuk mengeksekusi sekian orang yang kasus narkoba itu dibutuhkan dana 2,8 miliar. Intelijen sekian bergerak, kemudian satu tim brimob untuk satu ribu brimob, 1.012 orang, sekian ribu, sekian ribu. Proyektil sekian. Saya ketika tinggal di China, setahun di sana orang yang ditembak mati itu kasus kejahatan termasuk korupsi itu lebih dari 4.000 orang. Waktu saya tinggal di sana. Yang lebih dahsyatnya di China itu, ketika dijatuhkan vonis dan eksekusi dilakukan, semua biaya penembakan sampai mereka dimakamkan ditanggung oleh keluarga korban.